4646 Bu, yo, terus. Hampir semua profesi sudah saya lakukan. Saya pernah jalani, maaf, tapi alhamdulillah semuanya itu halal. Dalam arti saya mendapatkannya secara halal gitu. Dari mulai kerja jadi office boy. Sejak April tahun ini, Larasati giat latihan berkuda nomor tunggang serasi. Apa alasan alih profesinya itu? Ya profesi lama ya, saya jenuh aja gitu. Udah gimana ya, saya udah nggak sehati lah gitu. Saya dengan Sariayo tetap kerjasama tentunya. Ini sebenarnya lebih hobi dan mengisi waktu kosong daripada yang lain. Berhenti jadi model apa karena dilarang suami? Nggak ada larangan kok. Tapi untuk berkuda Mas Irfan tentunya dukung. Kalau enggak saya juga terus. Setiap hari Selasa sampai Jumat, Larasati berlatih di Trijaya Horse Riding di Ciganjur, Jakarta Selatan. Saat ini Larasati memiliki 4 ekor kuda tunggangan. 3 ekor diantaranya merupakan hadiah dari sang suami Irfan Gading. Sedangkan yang seekor lagi adalah kuda kesayangannya yang merupakan hasil perkawinan kuda Jerman dengan Indonesia. Saat ditemui Santi Fitria dan Dwi Daryanto dari Cek dan Recek di tempatnya berlatih, Laras menceritakan hal ikhwal berkuda. Sebenarnya olahraga ini memang jadi kakek saya punya kuda, ibu saya naik kuda, mas saya naik kuda, jadi udah olahraga keluarga mungkin. Saya belajarnya di Jerman sih, dan memang besarnya di sana. Kalau di Indonesia saya baru mulai, saya ada pelatih ya, kebetulan juga pelatih nasional namanya James Momongan. Kabarnya Laras juga berniat untuk menjadi seorang pelatih. Kalau untuk pelatih kuda ya terutama kuda saya sendiri. Mungkin kalau ada yang lain yang menawarin kata saya. Kepuasan apa yang dicapai Larasati saat menunggang kuda? Terutama ketenangan batin. Kita harus belajar sabar, ya, nahan emosi dan tanggung kesalahan gitu. Jadi kalau kita salah, mungkin kuda salah mengerti atau miskomunikasi, itu sebenarnya salah kita gitu, bukan kudanya nakal. Jadi kita harus belajar mengkoreksi diri, introspeksi diri sebaik-baiknya. Bagi Laras, menekuni sesuatu dibutuhkan keseriusan agar bisa maju. Dalam berkuda pun, ia ingin jadi profesional. Target saya atlet nasional sih. Kalau memang Tuhan mengizinkan dan semua berjalan baik. Selebihnya ya kalau memang tidak, mungkin ini akan jadi hobi saya sampai tua. Karena Alisa kan juga naik. Pemirsa, tahukah Anda Taufik Safalas yang beken sebagai MC dan pelawak itu dulunya pernah menekuni berbagai profesi yang amat unik. Ia pernah jadi pengamen, kenek angkot, tukang semir sepatu, bahkan memandikan mayat. Berikut penuturannya kepada Deden Bahrudin dan Farul Wardi dari Cek dan Recek seputar perjalanan hidupnya. Kota. Ayo kota. Berapa 3? 4646 Bu, yo, terus. Hampir semua profesi sudah saya lakukan. Saya pernah jalani, maaf, tapi alhamdulillah semuanya itu halal. Dalam arti saya mendapatkannya secara halal gitu. Dari mulai kerja jadi office boy, karyawan kantor, honorer, terus jadi pengamen, jadi kuli, jadi yang kecil, yang sampai yang kayak lover koran, suka semir gitu, itu semua pernah saya jalani gitu. Tapi alhamdulillah semuanya sampai saat ini semuanya yang saya dapati halal. Seperti apa pengalaman Taufik saat menjadi kondektur? Oh, jadi kenek. Ya dulu ya itulah, ya jadi kondektur. Dulu kebetulan supirnya teman-teman saya sendiri. Saya dulu biasa kalau narik tuh setiap jam 2 siang mulai startnya itu sampai jam 9 malam lah. Kurang lebih tuh ada sekitar 5-6 rit lah, tergantung macet enggaknya. 6 rit, 1 rit itu 1 putaran. Jadi kayak Tenabang kota Tenabang tuh hitungannya 1 rit. Jadi ngerti deh. Dan bagaimana ketika ia jadi pengamen? Ya, dulu tuh waktu saya pertama ngamen di bis kota tuh baru 1-2 dan hal yang aneh, kok ada orang ngamen di bis kota gitu pertamanya gitu. Terus saya coba lama-lama setiap hari pasti kalau nggak ketemu temen SMA, tetangga, temen gitu loh, ada sih rasa gengsi. Pik, lu nggak kuliah? Enggak.
kok ngamen lu? Iya, ya habis gimana lagi? Masa iya sih nggak mungkin no main sulap di bis gitu. Akhirnya kita ganti-ganti. Akhirnya saking temen juga begitu. Oke, selamat siang para penumpang. Gujreng. Taufik monyet, ada cewek gua Pik. Ya udah macam-macam. Akhirnya ganti haluan, kita ngamennya di jauh. Di daerah Bogor mau Sukabumi. Ini waktu itu sih kita yang penting makan. Ongkos nggak ada ongkos, no problem. Banyak truk, yang penting makan. Nah, masuk ke warteg, Bu makan. Sama apa deh ayam? Maaf Bu, tapi kuahnya aja. Sama airnya 3 gelas deh. Di antara ragam profesi yang pernah dijalaninya, ada satu pekerjaan yang jarang digeluti oleh sembarang orang, yaitu tukang memandikan mayat. Saya punya hobi yang aneh loh. Ya bukan aneh sih, tapi bagi saya ini adalah suatu pekerjaan kemanusiaan kok. Saya suka memandikan mayat. Jadi kalau pokoknya di daerah saya, warga saya kalau ada yang meninggal, lelaki meninggal, itu pasti saya tampil untuk ikut mandiin. Saya sih memang bukan ahlinya, ada yang ahlinya. Cuma saya ikut bantuin. Nggak tahu kenapa, itu hobi saya dari dulu gitu. Yang sampai sekarang saya masih jalani kalau ada yang meninggal gitu. Kesulitan hidup yang berhubungan dengan materi kini telah dilaluinya. Taufik sekarang hidup dalam serba kecukupan. Apakah ia kaget menjadi OKB alias orang kaya baru? Alhamdulillah enggak, karena saya dari kecil udah biasa hidup prihatin. Begitu ada rezeki ini, ya yang tadi saya bilang, saya cuma bisa syukuri aja gitu. Saya undang teman-teman, nih gua ada rezeki makan yuk gitu. Saya undang keluarga yang biasanya keluarga di rumah cuma makan sama tempe, saya ajak ke restoran. Sebagai artis, Taufik memperoleh kehidupan yang lebih layak. Cukup puaskah Taufik dengan keadaannya sekarang? Puas sih saya belum ya, cuma saya setiap ini saya selalu mensyukuri aja. Setiap saya melangkah, setiap saya terima apa yang saya dapatkan, saya selalu bersyukur, itu aja. Pemirsa, banyak cara untuk merayakan ulang tahun. Kelompok parodi asal Bandung, Padayangan 6 misalnya, lebih suka memilih tema Siskamling di hari jadinya yang ke-16. Mengapa mereka memilih tema unik itu? Itu dengan tema yang Siskamling Night ini karena memang kita ini berusaha untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar atau disebut darling, sadar lingkungan gitu. Tapi kelihatannya kostum kami bukan Siskamling nih. Gue pernah mengkokin. Tahu yang terjadi, yang ada yang katanya harus teriak atau apa gimana, yang ada diem, gemeter asli. Diem. Jadi tolong para maling janjian dulu atau apa. Jadi nggak usah ngedadak gitu dong, please ya. Pager dulu. Gue maling tempat ini. Jadi gue prepare banget gitu loh, bawa senjata. Waktu itu batu gue pegang diem aja. Gitu, asli. Anjing. Pakai batu takut. Kalau maling pernah gue pulang daerah komplek rumah gue ada. Gue curiga sama orang, dia juga curiga sama gue gitu loh. Itu maling nyangka ini maling atau bukan, gua nyangka juga itu maling atau bukan gitu. Jadi kalau toh misalnya sama-sama maling ya steng secret kayak gimana. Menurut mereka, mengapa Siskamling identik dengan kain sarung dan pentungan? Iya biar Siskamling kelihatannya. Ya. Pertama buat supaya nggak dingin, kedua biar nggak digigit nyamuk. Nah, ketiga terusin dong, gua nggak tahu lagi nih, apalagi buat sarung, buat tidur, buat begini nih. Buat begini, nutupin bau. Oh iya, ada lagi, kalau main gapleh bisa licik, bisa nyimpen kartu di dalam. Apakah anggota Padiangan 6 memiliki misi di balik Siskamling Night ini? Ya, kota Jakarta akhir-akhir ini tegang banget. Kita datang kemarin, udah 3 hari ini juga kita disambut dengan ya ada yang tawuran masih musim, kemudian demo juga. Sebenarnya ya kita mendukung, artinya kita mendukung sebuah perubahan, edan langsung sebuah perjuangan gitu. Tapi ya dengan menjaga keamanan itulah yang penting gitu loh. Hingga gua tenang, begini tenang, begitu tenang. Kayaknya itu sih ya harapan kita. Terus kemudian kalau Jakarta goyang, mungkin ibu kota bisa dipindah ke Bandung gitu, gimana? Edit. Tolong. Dan pemirsa, sekarang waktunya untuk kuis cek dan dicek edisi hari ini. Saat merayakan ulang tahun yang ke-16, seorang anggota Padayangan 6 berhasil menirukan suara seorang tokoh terkenal. Siapakah tokoh terkenal yang dimaksud itu?
Kami tunggu jawaban Anda di saluran telepon 0215859328 dan bagi Anda 20 penelpon pertama dengan jawaban yang benar akan mendapat kenang-kenangan berupa t-shirt cek dan dicek. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dan kesihatan untuk kita semua. Potong datang bawa ke dondong. Potong tumpeng bagi-bagi dong, okey? Ya, itulah tadi salah seorang teman dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki